Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah bekerja sama dengan BPKP melaksanakan workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tahun 2024. Acara dibuka secara resmi oleh penjabat Bupati Bengkulu Tengah, Bapak Dr. Heriandi Roni, MSI. Dalam sambutannya, penjabat Bupati Bengkulu Tengah menekankan kepada seluruh peserta untuk dapat mengikuti kegiatan workshop dengan baik, dan para narasumber diharapkan dapat memberikan penjelasan secara transparan serta akuntabel sehingga pengelola keuangan dan pembangunan di setiap desa menjadi tertib administrasi dan tepat sasaran. Bapak Ibu sekalian berbahagia, pertama-tama tentu kita senang sekali, berbangga hati atas kehadiran kunjungan Bapak Deputi pada kesempatan pertemuan pagi hari ini. Oleh karena itu secara bersama-sama pula kita menyambut dan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Deputi dan juga Bapak narasumber yang nantinya akan memberikan pencerahan kepada kita, sekaligus juga dalam upaya kita meningkatkan kemampuan manajerial, kompetensi, profesionalisme kita, sehingga di dalam kita mengelola pemerintahan desa dapat berlangsung secara akuntabel dan dalam usaha meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seluruh desa dan kabupaten Bengkulu Tengah itu dapat memahami, menyampaikan persepsi dalam pengelolaan keuangan desa agar kedepannya tidak menimbulkan tendensi sehingga akan berakibat munculnya tanggapan atau opini publik serta beberapa friksi negatif terhadap kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan. Deputi BPKP Bidang Pengawasan dan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Bapak Raden Soeharto menjelaskan bentuk dan struktur yang harus dapat dilakukan dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan pada APBD yang ada di daerah, sehingga dapat diperuntukkan secara jelas dan efisien demi memberikan dampak pembangunan yang relevan untuk kemajuan daerah. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan workshop pengawasan dana desa ini, pada kesempatan pagi hari ini kami izinkan sekedar mengingatkan saja bahwa pembangunan desa dan pedesaan sebagaimana diamanatkan melalui Undang-Undang 3 2024 sebagai pengganti Undang-Undang 6 2014 juga menjadi perhatian Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Di dalam salah satu asta cita, terutama cita yang ke-6, kalau masalah beliau menekankan membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Nah, untuk mewujudkan satu dari 8 butir asta cita tersebut, beliau juga sudah menetapkan program quick win atau program hasil terbaik cepat terkait dengan pembangunan yang berkaitan dengan desa dan pedesaan. Turut hadir Ketua DPD RI Bapak Sultan Bahtiar Najamuddin, Deputi BPKP Bidang Pengawasan dan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, dan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu. Sementara itu, Ketua DPD RI menyampaikan untuk tahapan Pilkada tahun 2024 diharapkan dapat dilaksanakan dengan damai, tertib dan tidak golput sesuai dengan arahan Presiden. Dan terkait workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa, fungsi DPD juga untuk melakukan pengawasan terkait program apa saja yang telah dilaksanakan dalam pemerintahan baik pusat
provinsi maupun kabupaten. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagian akhir karena saya juga nggak bisa lama betul terkait dengan tema ya, kami fokus betul melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang MD 3 ya Pak Karo ya. DPD itu punya fungsi pengawasan atau hak pengawasan yang melekat. Nah itu yang dijalankan semua anggota DPD dari Aceh ke Papua. Kami punya rekomendasinya. Nah rekomendasinya itu yang kami sampaikan kepada pemerintah terkait, kepada kementerian, kepada DPR, yang itulah yang sedang terus berjalan. Masih ditemukan banyak masalah terkait dengan pengelolaan dana desa contohnya. Tapi lebih banyak yang kami terima rekomendasi itu adalah kesalahan atau kekurangpahaman administrasi. Kemudian kekurangpahaman tentang aturan. Lalu banyaklah yang kita temukan, kemudian kesalahan perhitungan. Ada anggaran atau alokasi desa yang tidak produktif dan tidak efektif dipakai, tidak cocok, dipaksakan. Nah itu yang menjadi catatan-catatan kita sehingga undang-undang itu selalu dimungkinkan untuk direvisi lagi. Oh ini kelemahan dari sini, direvisi lagi sampai dia makin hari makin baik. Begitupun dengan turunannya, PP-nya sampai ke juplak atau petunjuk pasangan dan petunjuk teknis. Center Bengkulu Tengah melaporkan.